Saya yang tanyakan adalah ada 3 hal. Tadi yang terakhir terkait kolam rencananya cuma sudah terjawab. Jadi tinggal 2 nih. Yang pertama, saya sudah mengolah limbah, Pak. Limbah rumah tangga dan membuat POC. Baik. Itu teroksidasi selama 14 hari. Nah, belum sempat dipraktekkan. Kemudian saya taruh di fil cat itu diambil tutup. Nah, Baik. kemarin dicek baunya kayak kotoran bayi gitu. Oke, siap. Nah, yang kedua terkait jagung 1 tahun jadi miliarder nih. Nah, di sini apakah kita harus mengolah lahan itu menggunakan cara BSM untuk kemitraannya? Baik. Ya, itu. Nah, kelanjutannya yang ketiga itu cuma masih ada pertanyaan yang terkait kolam. Saya tidak pernah menemukan kenapa tidak direkomendasikannya menggunakan kolam beton. Ya, sekian dari saya. Baik. Bapak Ibu, saya jawab kolam dulu. Kenapa saya tidak rekomendasikan kolam beton? Nomor 1, mahal. Besok-besok kalau sudah punya uang boleh. Jangan sekarang. Nanti kalau saya ngajar buat kolam beton Bapak Ibu, buat kolam 100 meter saja pakai beton, ketemu 100 juta Bapak Ibu. Lah nanti kapan kerjanya? Nanti seperti saya, nunggu punya uang 100 juta enggak punya. Karena itu apa yang ada. Terus yang kedua, sudah punya limbah masuk pil cat, baunya kotoran bayi. Nah, bau kotoran lah, bau tidak enak. Betul atau tidak kira-kira? Begini, kalau fermentasinya ini sudah padat atau belum, Pak? Masih limbah kan? Iya, enggak, sudah terpisah. Satunya jadi pakan, satunya jadi POC. Ini yang cair, Ya, yang POC-nya, iya. yang bau itu. Iya. Benar. Kenapa kok bisa bau? Saya tunjukkan Bapak Ibu. Begini. Dulu ketika proses awal ini bau. Betul ya? Setelah dipisahkan jadi 2, jadi pakan. Pakan ini ditambah dedak, betul ya? Jadinya baunya harum. Kalau jadi pakan, baunya pasti harum. Tetapi kalau ini jadi POC, baunya kotoran. Kalau kepengen tidak bau ada caranya. Lupakan, 3 tahun tidak bau. Loh, serius. Kenapa kok selama 3 tahun dia tidak bau? Ini ceritanya. Ketika ini disaring, POC ini ada tidak kandungan karbohidrat dan kandungan zat-zat lain yang ada di dalamnya? Ada. Di dalam sini. Terus habis gitu ada bakteri. Bakteri makan, diolah, makan terus. Dan ketika terjadi proses makan memakan, itu keluar kotoran. Dan bau. Besok ketika sudah tidak ada lagi yang dimakan, 3 tahun, dia kadang-kadang tidak sampai. Pokoknya satu intinya, tidak ada lagi yang dimakan. Artinya statusnya dorman, baunya tanah. Kenapa kok bisa bau tanah? Ya karena sudah jadi tanah. Pernah tahu bangkai? Bangkai tikus nih mati, betul ya? Bau atau tidak? Sampai kapan baunya? Sampai habis. Habisnya berapa lama? Kalau tikus cepat Pak, paling 6 bulan habis, betul enggak? Tergantung. Yang membuat cepat tidak sampai 6 bulan itu apa Bapak Ibu? Bukan. Kalau yang datang di sini lalat. Lalat makan telur dimakan habis kabur. Betul tidak? Yang sisa apanya? Tulang sama kulit, enggak bau. Tetapi kalau ini kenapa kok bisa enggak bau? Karena kabur lalatnya. Betul atau tidak? Kalau bentuk cair,
Mau tetap di situ selamanya. Apanya yang bisa kabur? Nah, sampai dia betul-betul habis. Sabar. Jadi kalau kepengen buat pupuk ndak bau dan tetap berkhasiat nyata, lupakan. Loh, gini lah. Sebentar. Bapak Ibu pernah, ini saya ajari konsepnya orang kaya. Kenapa orang kaya itu hartanya banyak, Bapak Ibu? Karena sering lupa. Betul atau tidak? Jadi kalau dia ingat akan kepengen jual. Jadi karena dia lupa, dulu belinya cuma 1 juta. Pernah enggak beli 1 juta, tahu-tahu 20 tahun jadinya harganya beda atau tidak? Beda. Karena apa? Lupa. Nah, ini buat harta ini deposito yang dilupakan. Supaya lupa, apa yang harus kita lakukan? Buat terus menerus. Kalau punya uang simpan, simpannya apa? Cari tempat yang tidak mudah rusak. Kalau di demo orang ada caranya. Saya sering kali kok jadi demo orang, Bapak Ibu. Ya gara-gara harta karun kayak gini-gini nih. Caranya bagaimana? Gali lubang, simpan, pendem. Sampai penuh terus ditimbun. Lupa enggak kalau punya? Lupa. Besok-besok ketika tanahnya sudah habis, sudah enggak ada lagi tempat kuburannya. Oh, ingat dari ujung sana, panen. Ini yang kita lakukan. Dan ini pekerjaan saya, melupakan. Bisa dipahami, Pak? Jadi tolong, jangan putus asa. Kalau seandainya tidak bisa buat beli pil ini, ada cara paling murah, jadi pemulung. Ingat Bapak Ibu, plastik itu baru bisa hancur lebih dari 10 sampai 20 tahun. Betul atau tidak? Caranya bagaimana? Beli botol-botol air mineral yang 1,5 liter. 1,5 liter itu kalau beli banyak cuma 200 perak kok Bapak Ibu. Saya ini pemulung. Saya ini tukang tampung. Atau galon-galon yang 15 liter itu. Isi ulang itu antara 2.000 kalau saya beli. 1.500 sampai 2.000. Saya tampung itu ribuan Bapak Ibu tiap bulan. Untuk apa? Untuk nyimpen harta karun saya. Kenapa nyimpen harta karun itu penting Bapak Ibu? Saya tunjukkan. Fair ya, pegang dan dilakukan. Kalau Bapak Ibu tidak kita ajarin buat pupuk dengan detail, Bapak Ibu tidak akan pernah jadi orang berhasil. Keberhasilan saya Bapak Ibu bukan jual sayur. Saya tunjukkan. Saya tanam kubis. Kubis tertinggi itu 5.000. Betul atau tidak? Betul. Pernah jual kubis 20.000? Gak pernah ada. Konsumen saja yang pernah beli kubis 20.000. Tapi petani tidak pernah jual 20.000. Ketika harga kubis 1.000, saya simpen Bapak Ibu. Saya tidak jual. Kalau Bapak Ibu ke belakang ada tidak simpenan galon-galon? Banyak atau sedikit? Bukan hanya banyak, banyak. Tandon-tandon ini sampai semua tahu Bapak Ibu. Ketika harga sayur murah saya simpen. Dan saya lupakan. Kenapa? Besok-besok ketika sudah jadi ZPT, itu harganya 40.000. Saya minta maaf. Kubis 1 kilo jadi 1 liter. Paham? Pernah enggak beli pupuk ZPT atau POC harga di bawah 10.000 Bapak Ibu? Bentar, yang ada di pasaran pernah enggak beli harga segitu? Paling murah berapa? 20 sampai 40.000 kan? Sampai 75.000 kan? Ingat baik-baik. Rumput liar, sayur, sisa sayur, apapun juga. Tampung saja. Kalau awal mungkin Bapak Ibu pakai katalis dulu deh. Besok kalau sudah punya katalis, sudah simpennya kan sudah ada endapan. Itu dipakai untuk nyampuri gitu aja. Terus lupakan loh ya. Tolong jangan diingat-ingat. Kalau barang belum jadi jangan dipakai.
mabuk nanti tanamannya, kobong, terbakar. Tetapi kalau dia sudah mati Bapak Ibu, ayo kita hitung sama-sama. Saya invest harga 1.000, setelah 3 tahun jadi 40.000, mau atau enggak? Deposito mana yang ngasih bunga sebesar ini? Betul atau betul? Kenapa saya ngajarinya buat pupuk? Jangan takut ketika harga murah. Ketika harga murah simpen. Sudah, percaya saya. Terus yang kedua, ketika Bapak Ibu tanam sayur, banyak limbahnya atau tidak? Afkirannya banyak atau tidak? Banyak sekali. Diapakan biasanya? Sakit hati kan? Waduh ini sayang, digigit ulat sedikit dibuang, betul kan? Masukkan galon. Simpen. Lupakan. Wujud tanggung jawab. Anak-anak aja masih tanya, harga kubis 5.000 itu tanya ke saya, Pak dijual atau diproses? Kalau saya lagi baik hati jual gitu, yang pedagangnya bahagia. Kalau saya lagi nggak senang gitu, ya sudah proses saja, semua proses gitu. Bertruk-truk Bapak Ibu, olahan kita luas. Gimana cara nyimpen paling gampang? Buat kolam. Kalau memang sudah kapasitas ton. Kapan gunanya? Besok. Siapa yang beli? Tetangga. Yang sama-sama petani sayur. Bahkan yang dulu sayurnya saya minta. Konyol atau konyol kira-kira? Konyol. Itulah bedanya. Orang yang berhikmat dengan tidak. Jadi ini bisnis atau bukan Bapak Ibu? Bisnis niat atau enggak niat ini? Bisnis kok enggak niat toh Pak, gitu ya. Nah itu saya. Gitu. Itu yang saya lakukan. Kalau Bapak Ibu kelilingin aja ada berapa? 38 ton itu kemarin wortel itu. Padahal wortel kemarin harga 1.500, 2.000. Kalau dijual ya masih untung. Yang bagusnya saya jual. Tapi yang cabang 2, yang terlalu besar, yang ada kurang kecil, sikat kita jadikan pupuk. Jadi kalau Bapak Ibu coba bayangkan, jadi petani terus tidak bisa ngolah limbah. Apa yang terjadi kira-kira? Bangkrut atau tidak? Pasti bangkrut. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu bisa ngolah semuanya, ingat baik-baik, limbah lebih mahal daripada yang utama. Itu rumus. Coba bayangkan, tadi saya tidak janjian loh Pak ya. Bapak tadi buat minyak astiri, limbahnya dibakar Bapak Ibu, dan tidak ada uangnya. Tetapi ketika diolah, lebih mahal mana? Limbahnya atau minyaknya? Limbahnya. Ingat baik-baik. Sampah itu berharga. Karena apa Bapak Ibu? Hari ini Bapak Ibu belajar ngolah sampah. Hari ini Bapak Ibu belajar ngolah limbah. Besok saya akan tugaskan Bapak Ibu ngolah limbah masyarakat. Sampah masyarakat. Banyak enggak di tempatnya Bapak Ibu pengangguran? Banyak enggak orang-orang yang maaf ya, hari ini terabaikan. Pokoknya jadi pengganggu gitu loh. Terus siapa yang akan ngurusi mereka? Saya tanya, siapa yang akan ngurusi mereka? Nunggu negara ngurusi mereka? Tidak mungkin. Diurusi Pak, kalau sudah jadi preman, jadi pencuri, jadi perampok, nanti masuk penjara. Apakah itu menyelesaikan? Tidak. Tetapi saya minta tolong. Hari ini kita belajar ngurus limbah yang bisa kita olah. Besok Bapak Ibu, tugasnya Bapak Ibu ngajari mereka. Loh Pak, kalau mereka nanti bohong dan sebagainya, mau sampah saja kok dipermasalahkan. Percayalah, tidak ada yang nyuri Bapak Ibu. Ada yang nyuri enggak kira-kira ini? Takut. Takut baunya. Bisa dipahami kira-kira? Nah, apalagi tadi pertanyaan yang belumnya, lupa saya sampean. Jagung, baik. Begini Bapak Ibu. Untuk mengolah lahan, begini, bukan cara BSM-nya, bukan. Bapak Ibu kalau mau tanam sesuatu, kalau tanahnya tidak baik, tumbuh atau tidak? Tidak. Tanam pertama ya jagung Madura asli Bapak Ibu, yang semampai. Masa sih kita mau semampai terus?
Masa sih tidak ada inovasi? Tolong inovasi. Pertama jagung Madura ini jelek Bapak Ibu. Tapi tolong Bapak Ibu jangan tanam jelek terus, saya yang malu. Sudah sekolah di BSM kok tanamnya jagung semampai, terus saya yang malu. Tahun depan bukan 1 buahnya, 5 gitu loh. Tingginya bukan lagi 1 meter, 2 meter juga. Sama dengan hibrida. Kalau perlu lebih bagus dari hibrida. Caranya bagaimana? Yang pertama, ketika tanam jagung Madura yang kecil ini, yang indah dan mungil ini, kawinkan silang. Boleh dikawinkan dengan hibrida, boleh. Hibrida ini perkawinan A dan B. Jagung Madura M saja saya sebutnya, betul ya? Terus kalau seandainya jagung hibrida Bapak Ibu tanam ulang, jelek hasilnya, bisa keluar A, bisa keluar B. Tetapi kalau yang sudah jagung hibrida ini Bapak Ibu jadikan pejantan, saya ulangi, dijadikan pejantan, kira-kira ngawini enggak jagung Madura? Terkawini, minimal kan AM gitu kan, atau BM kan gitu kan, jelek-jelek kan M saja kan, Madura saja. Jadi ketika Bapak Ibu tanam nanti ada 3, yang satu paling jelek itu M saja, yang ini BM, yang ini AM. Dan ini lebih bagus enggak dari Madura? Lebih bagus karena dia hibrida. Pohonnya sudah lebih besar, buahnya lebih banyak. Syukur-syukur hibrida yang buahnya lebih dari 2. Nah terus jeleknya 1, paling jelek ya kembali ke Madura lagi, kan tidak ada lebih jelek lagi. Paham maksud saya di sini? Kenapa saya milih yang paling jelek dan tidak ada yang lebih jelek lagi? Tujuannya ini. Terus besok Bapak Ibu pengen punya AM sama BM. Kembangkan lagi, kawinkan lagi dengan jagung Madura. Jadi pejantannya. Sehingga M-nya ini sampai habis. Paham maksud saya? Munculnya nanti bisa BM saja atau AM saja. Sehingga apa? Nanti keluar jagung batangnya agak besar, buahnya lebih dari 1. Terus yang kedua, umurnya memang lebih panjang. Anggaplah genap 3 bulan. Tapi lebih tahan penyakit dan pasti hidup. Yang penting lagi tidak beli benih. Ini untuk benihnya. Siapa yang penelitian? Bapak Ibu. Apa misi saya dengan cara ini? Akhirnya di desa-desa Bapak Ibu muncul peneliti-peneliti pembuat benih. Tapi perjanjian, jangan dijual bebas, ditangkap. Karena benih itu dilindungi. Untuk siapa? Untuk kelompoknya sendiri-sendiri. Untuk kelompok taninya, tidak usah ngurusi kota, tidak usah ngurusi negara. 1 desa saja. Bisa diterima kira-kira? Terus yang kedua, perkara tanah. Bapak Ibu, kalau tanaman di tanah yang tandus, jelek atau bagus? Pasti atau tidak? Pasti. Yang kita hadapi hari ini, tanah sudah rusak. Betul atau betul? Tanahnya sudah asam, sudah keras. Terus kalau tidak kita perbaiki, tidak bisa. Kenapa saya membuat konsep sawah palsu? Banyak alasan Bapak Ibu. Yang pertama, anak muda tidak mau nyangkul. Betul atau tidak? Kepengen tanah langsung subur. Betul atau tidak? Lah kalau tidak mau nyangkul, tidak mau ngolah, kepengen tanah subur. Gimana caranya? Yang buat aja sawah palsu. Tidak usah dicangkul, yakin saya. Kalau kayak galon terus dicangkul gitu gimana ceritanya? Pakai polybag terus dicangkul gitu, perlu tidak dicangkul? Tidak perlu. Langsung subur tidak? Sudah praktek belum buat media tanam? 1, 1, 1. Pasti subur enggak? Tanam apapun di sini pasti baik. Sambil buat ini untuk penghasilan harian. Sambil ngolah tanah. Memperbaiki tanah ini 3 tahun Bapak Ibu. Fair. Kalau kepengen tanah kita subur seperti dulu, butuh 3 tahun. Loh Pak, kalau pakai cara BSM bisa, langsung bisa. Hasilnya cukup baik. Tetapi saya katakan jujur, tanah itu belum betul-betul sembuh 100%. Paham ya?
Justru saya tunjukkan rahasianya. Kalau Bapak Ibu punya sawah nih, sawah ya, ini bukan bicara tanah kering, sawah. Sawah itu dipupuk rutin tidak? Pasti atau tidak? Karena terlalu banyak pupuk berarti banyak residu kimia di dalamnya, betul? Nah, karena ada residu, Bapak Ibu kasih pembedah tanah, tanpa pupuk apapun, tanah langsung bagus. Tapi itu bohong. Bohongnya kenapa? Cuma 1 kali. Setelah itu Bapak Ibu ulangi lagi, tidak panen. Kenapa? Karena yang dimakan pertama itu residu dari pupuk yang ada. Nah, karena itu kita keluarkan SOP untuk tanaman padi, untuk tanaman jagung. Itu yang kita manfaatkan adalah residu kimia yang ada di dalam tanah. Panen pertama hasil cukup bagus. Panen kedua lebih meningkat sedikit. Panen ketiga baru meningkat. Terus menerus hingga panen yang keempat atau kelima baru stabil. Itu adalah konsepnya. Pak, minta tolong selamatkan bumi. Tidak perlu sekaligus, bertahap. Ya, minta tolong ya. Terus yang kedua, tanam jagung Bapak Ibu sekalian, mumpung bahas jagung saya. Kalau sudah pinter, jarak jagung kalau untuk jagung hibrida 1 meter Bapak Ibu. Jarak tanamnya ini 15 cm. Zigzag. Tetapi kalau untuk jagung Madura jarak tanamnya 70 cm. Zigzagnya 10 cm. Kalau 1 meter jarak 10 cm berarti ketemu berapa tanaman? 10. Yang ini dikurangi 1 ditambah 9. Berarti 1 meter kali 70 ketemu berapa tanaman? 19. Kalau hibrida jagung manis, ke sini jaraknya 15. Yang ke sini juga sama 15. Jarak ke sini 1 meter. Berarti kalau 1 meter ke sini ketemu berapa? 6. Sininya ketemu 5. Jadi 1 meter isi berapa? 10, 11. Bisa dipahami? Jadi kenapa saya kalau ngitung jagung manis 1 meter isi berapa? 10. Ini alasannya, cara tanamnya. Kalau jagung Madura, ini. Berarti berapa kali lipatnya? Hampir 2 kali lipat. Terus yang kedua, kalau Bapak Ibu sudah pinter. Ini kan jarak tanamnya begini nih, betul ya? Jaraknya 70. Menyiangi jagung itu wajib atau tidak Bapak Ibu? Kapan menyiangi jagung? Umur berapa? 1 bulan. 1 bulan kan ini dibumbun ke sini, paham? Ini dibumbun ke sini, betul kan? Ini lubang enggak? Pasti atau tidak? Pasti. Kalau Bapak Ibu sudah pintar, setelah dibumbun ke sini, ini tanami lagi. 1,5 bulan ini panen, ini besar. Ini dibubun pas panen. Jadi tidak berhenti ini tanah, tapi minta tolong. Jangan berhutang ke tanah. Tidak boleh berhutangnya ke tanah bagaimana? Batang jagungnya dikasihkan sapi, jagungnya dikasihkan ayam, ayam ditambah sapi jadinya pupuk untuk jagung lagi. Berhutang tidak kita ke tanah? Tidak. Supaya ketika kita senyum nanti di sana, hutang saya lunas. Bahagia Bapak Ibu?